Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Afrian, asal dari Provinsi Riau, Kota Pekanbaru. Kali ini saya akan bermainkan satu permainan tradisional dari 2.600 permainan tradisional yang ada di Indonesia. Kali ini saya bermain dengan keponakan saya yang tidak pernah bermain congklak sebelumnya. Yap, nama permainan ini adalah congklak. Sebutan congklak familiar dan berkembang di Pulau Sumatera. Sementara di Lampung, permainan ini populer dengan nama dentuman lamban. Sedangkan di Pulau Jawa, disebut dengan dakon. Dalam bahasa Arab, congklak disebut mansala. Dan di dalam bahasa Inggris disebut mancala, yang memiliki makna untuk bergerak. Permainan congklak sendiri telah berkembang di Asia, khususnya kawasan Melayu. Menurut sejarah, congklak pertama kali masuk dan berkembang di Indonesia dibawa oleh bangsa Arab yang datang untuk berdagang dan berdakwah. Arkeologi dan para ahli percaya bahwa congklak berasal dari Timur Tengah lalu menyebar ke Afrika. Lalu, congklak berkembang hingga ke Asia oleh pedagang Arab. Banyak ahli yang menduga bahwa permainan congklak ini mungkin merupakan papan permainan tertua yang pernah ada di dunia. Permainan ini dimainkan oleh dua orang yang saling berhadapan menggunakan papan yang terbuat dari kayu ataupun plastik dengan panjang kurang lebih 40 hingga 50 cm. Papan tersebut lengkap dengan 14 lubang kecil yang saling berhadapan dan 2 lubang besar di sisi kanan dan kiri. Masing-masing pemain dibagi 7 lubang kecil dan 1 lubang besar. Nantinya, lubang-lubang kecil tersebut akan diisi 5 hingga 7 biji yang terbuat dari kerang ataupun biji sawo. Sedangkan lubang besar dibiarkan kosong. Anggaplah lubang besar tersebut merupakan gudang penyimpanan permainan. Cara bermainnya sangat mudah. Dua orang pemain bergantian untuk memilih satu lubang kecil miliknya untuk dipindahkan satu persatu ke lubang lainnya searah jarum jam hingga biji yang digenggamnya habis. Permainan akan berakhir ketika semua lubang kecil kosong dan semua biji berada di lubang besar. Kemenangan ditentukan dari jumlah biji terbanyak yang berada di lubang besar masing-masing pemain. Permainan congklak yang terlihat sangat sederhana ini ternyata sebenarnya syarat akan nilai-nilai pendidikan karakter yang kuat. Selain mengasah otak, bermain congklak juga dapat mengajarkan kejujuran dan taat pada aturan yang berlaku. Karena saat pemain menggenggam sejumlah biji di tangannya dan menjatuhkannya di setiap lubang, lawan main tidak benar-benar melihat berapa jumlah biji yang akan digenggam dan apakah biji tersebut benar-benar dijatuhkan satu persatu atau tidak, atau malah dijatuhkan lebih dari satu. Maka disinilah kejujuran itu dilatih karena aturan bermain telah disepakati bersama. Jadi sebisa mungkin pemain tidak curang dalam permainan. Bermain congklak juga melatih kesabaran karena pemain dibiasakan sabar menunggu gilirannya bermain. Ketika pemain selesai pun tidak ada yang bertikai untuk mempersalahkan siapa yang menang dan siapa yang kalah. Anak-anak biasanya menyelesaikan permainan dengan hati yang senang dan menerima kenyataan siapapun pemenangnya. Begitu banyak nilai-nilai dan pelajaran yang dapat diambil dari permainan congklak ini. Bahkan, masih banyak nilai yang lainnya terkandung di dalam permainan tradisional tersebut. Ada baiknya berbagai permainan tradisional yang ada di Indonesia terus dilestarikan. Seharusnya anak-anak lebih bangga memainkan permainan tradisional dibandingkan dengan permainan atau game modern yang ada di gadget. Hal tersebut agar generasi penerus bangsa tetap memiliki karakter yang khas di Indonesia. Sekedar informasi tambahan, bahwasannya permainan congklak ini sudah dimodifikasi dan telah diadaptasi dengan perkembangan modern pada saat ini. Ada beberapa game online yang mencantumkan permainan congklak ini. Informasi ini dikutip dari laman indonesia.go.id. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum. Perkenalkan, saya Rati Febrianti, NIM 219901023. Di sini saya akan memainkan atau memperkenalkan permainan tradisional yaitu bernama congkak. Nah, di sini saya bermain dengan menggunakan Zaya. Nah, Zaya ini sebagai lawan main saya karena congkak ini merupakan permainan yang dimainkan berdua. Nah, sebelum main kita akan sweet atau gunting batu kertas dulu untuk menentukan siapa yang akan memulai duluan. Ya. Gunting batu kertas, gunting batu kertas. Nah, berarti di sini nanti dulu. Nah, berarti di sini saya dulu yang akan memulai permainan congkaknya. Berarti ini nanti ambil Jaya lagi. Ini nggak pernah mati-mati. Iya kok. Dapat. Kenalan nanti lagi. Mau hilang. Mau hilang. Ini mati. Tidak lah, kan ini tempat Jaya, jadi di sini tidak bisa ambil. Banyak Jaya ambil. Nanti lagi, dia mati.
Dah, coba kita hitung siapa yang menang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3. Berarti punya Jaya, tidak boleh lah. Berarti punya Jaya, ini terisi semua, ini 6. Oh, berarti satunya lagi tepak ante. Berarti tepak ante sisa 1. Ante yang menang. Kasih 1. Baiklah, sekian dari video tentang permainan tradisional. Saya Rati Febrianti dan keponakan saya. Siapa namanya? Iya. Saya. Assalamualaikum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sekar Cynthia Ramadhani. Saya mahasiswa Modul Nusantara, program pertukaran mahasiswa Merdeka, Kampus Merdeka. Pada video kali ini, saya akan memperkenalkan permainan tradisional khas Melayu Riau. Congklak adalah suatu permainan tradisional yang dikenal dengan berbagai macam nama di seluruh Indonesia. Biasanya dalam permainan, sejenis cangkang kerang digunakan sebagai biji congklak, dan jika tidak ada, kadangkala digunakan juga biji-bijian dari tumbuh-tumbuhan dan batu-batu kecil. Permainan congklak dilakukan oleh dua orang. Dalam permainan, mereka menggunakan papan yang dinamakan papan congklak dan buah biji yang dinamakan biji congklak atau buah congklak. Pada papan congklak, terdapat 16 buah lubang yang terdiri dari 14 lubang kecil yang saling berhadapan dan 2 lubang besar di kedua sisinya. Setiap 7 lubang kecil yang di sisi pemain dan lubang besar di sisi kanannya dianggap sebagai milik sang pemain. Pada awal permainan, setiap lubang kecil diisi dengan 7 buah biji. Dua orang pemain yang berhadapan, salah seorang yang memulai dapat memilih lubang yang akan diambil dan meletakkan satu ke lubang kecil di sebelah kanannya dan seterusnya berlawanan arah jarum jam. Bila biji habis di lubang kecil yang berisi biji lainnya, ia dapat mengambil biji-biji tersebut dan melanjutkan mengisi. Bila habis di lubang besar miliknya, maka ia dapat melanjutkan dengan memilih lubang kecil di sisinya. Bila habis di lubang kecil di sisinya, maka ia berhenti dan mengambil seluruh biji di sisi yang berhadapan. Tetapi bila berhenti di lubang kosong di sisi lawan, maka ia berhenti dan tidak mendapatkan apa-apa. Permainan dianggap selesai bila sudah tidak ada biji lagi yang dapat diambil. Pemenangnya adalah yang mendapatkan biji terbanyak. Permainan lompat getah juga disebut sebagai lompat tali dan zero point. Getah yang disambung panjang dan dimatikan ujungnya supaya tidak terburai ketika permainan berlangsung. Memerlukan sekurang-kurangnya 3 orang pemain, yaitu seorang yang memegang ujung kanan getah dan seorang di ujung kiri getah, yang dimana seorang lagi sebagai orang yang akan melompat. Walaupun begitu, permainan akan lebih menyenangkan jika lebih ramai yang bermain. Sondok-sondokan atau cari-carian merupakan permainan anak-anak tempo dulu, di mana permainan ini diangkat dari sebuah desa yang ada di Kenergian Sentajo, lebih tepatnya di Koto Sentajo. Permainan ini ada pada masa kanak-kanak, di mana kegiatan yang dilakukan anak-anak pada masa itu selalu tidak akan terlalu jauh dari lingkungan mereka. Awal permainan ini dimulai di mana regu yang kalah dengan memejamkan atau menutup mata sambil menghadap ke arah tonggak. Kemudian, pemenang sambil berlari mencari persembunyian. Setata adalah sebuah permainan anak-anak yang masih berkembang di Pekanbaru. Sebelum permainan dimulai, anak-anak biasanya bergotong royong menggaris tanah untuk membuat lapangan permainannya. Kemudian setiap anak akan menyiapkan ucak atau gacuk yang dibuat dari pecahan piring, kemudian diasah dan dibulatkan yang digunakan sebagai penikam. Pada permainan setata, ada beberapa urutan permainan yang akan dilaksanakan. Itulah beberapa permainan khas Melayu Riau, semoga videonya bermanfaat. Sekian dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Siti Munawaroh dari Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan mengajak teman-teman semua untuk mengenali permainan tradisional dari Papua. Untuk itu, yuk simak terus videonya.